Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinista Oktavida. Di sini saya akan melakukan podcast dengan beberapa teman saya yang ada di SMK tentang perjalanan dan pengalaman mereka di sekolah di sini. Yuk ikutin saya terus. Di sini sudah ada Kak Chelsea dan Kak Nisa. Halo Kak. Halo Kak Oka. Di sini saya akan sedikit bertanya tentang pengalaman dan perjalanannya Kak di sekolah ini. Ya, boleh Kak. Silakan untuk bertanya. Di sini ada berapa jurusan Kak, kalau boleh tahu? Jurusan di SMK ini ada 6. Yang pertama ada tata busana, tata boga, dan perbankan syariah. Terus ada pemasaran. Nah, salah satunya MPLT, ada akuntansi. Nah, jadi dari seragam kita itu melambangkan dari sesuai dengan jurusannya. Saya tertinggi pada angkatan kami itu jurusan MPLB, kita sendiri jurusannya. Wah, jadi di angkatan kalian itu jurusan yang paling bagus MPLT ya? Kak, Menurut Kak Chelsea, apa yang membuat Kak Chelsea teringat pertama kali masuk di SMK Negeri 1 Kudus ini? kali saya masuk di SMK ini, saya itu mengikuti MPLS dengan rasa tegang dan ya bingung, ya ada senang, ya ada terharunya. Soalnya kan kita itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, jadi kita kan harus bisa mengikuti peraturan dari sekolah itu. Nah, itu yang pertama itu disuruh membuat ID card untuk MPLS. Nah, yang kedua disuruh kayak menghafal-hafalkan dari ketertiban atau ya dari SMK inilah kayak gitu. Nah, ya itu sangat ada terharu, ada senangnya juga di sini di SMK. Kalau udah ini udah bisa mengenal lingkungan baru, nah bisa dengan teman-teman yang ya baik-baik lah gitu. Nah, untuk Kak Nisa sendiri, gimana tanggapan Kak Nisa? Untuk aku sendiri waktu mau daftar mengajukan akun itu aku ngerasa dijavu kayak pas aku SMP itu dari pagi udah rame banget, sama kayak aku ngalami di SMK itu udah rame. Aku takut karena kalau gak bisa masuk gimana ya, saingannya kok banyak. Dan waktu SMP itu terjadi juga banyak saingannya, aku gak masuk SMP yang aku pilih dan aku merasa takut saat melihat banyak saingan di depan aku gitu. Wah, menarik ya cerita kalian waktu pertama kali masuk di SMK ini. Apa suka duka kalian masuk di SMK ini? Ini saya dulu ya Kak. Jujur waktu itu sampai saat ini saya banyak dukanya daripada sukanya. Tapi di sini saya akan menyampaikan sukanya. Sukanya itu saya bisa berinteraksi dengan berbeda cara. Soalnya waktu saya SMP dulu, saya kenalnya cuma bagian ini, tapi semenjak di SMK saya lebih tahu banyak bagian gitu. Terus juga mulai dari lingkup pertemanan, itu saya juga harus belajar lagi, soalnya beda drastis dari SMP dan SD. Kalau dukanya ya mungkin sampai saat ini saya belum bisa menerima saya berada di SMK ini karena saya susah banget untuk memulai pengenalan baru gitu loh. Kalau mungkin Kak Chelsea apakah sama saya? Ada yang beda ya.
Kalau aku gini, sukanya itu kan sebelumnya kan di SMP itu tidak tahu kayak jurusan-jurusan itu. Nah, saya di SMK ini memilih jurusan ini agar bisa memperluas dengan MPLB itu apa tentang perkantoran itu. Nah, jadi dari perjalanan ini, sekolah ini saya bisa mengerti apa itu manajemen perkantoran dan bisa mengerti cara mengoperasikan komputer itu. Nah, karena dukanya itu saya biasanya itu malas berangkat sekolah karena Anak-anakku, ayo jangan mager, jangan baper. berat banget rasanya kalau berangkat sekolah karena banyak tugas banget. Nah, jadi kan pasti kepikiran terus. Nah, kayak gitulah. Ini belum bisa menerima sekolah di sini. Selanjutnya, apakah ada guru atau pelajaran yang sangat mempengaruhi dan menginspirasi kalian di sekolah ini? Nah, ada guru yang salah satunya ada yang bisa menginspirasi kita itu ada. Jadi semua guru itu sama saja. Nah, pelajaran ya kayak gitu di kelas ya baik-baik saja. Nah, ada yang tidak suka dengan kehumoran di kelas kita kan? Iya. Nah, ada guru dari jurusan kita, nah itu sangat melatih kita disiplin dan bisa tertib dengan peraturan dari beliau. Nah, agar kita bisa dalam kerja industri, kita bisa kayak kalau kita salah kayak bisa mengerti. Nah juga bisa menyikapi perilaku kita. Dari ketua jurusan kita yang bernama Bu Puji Astuti, itu tuh orangnya sangat menginspirasi saya. Beliau juga memiliki sikap yang sangat tegas dan juga dibalik dari sosok guru, dia juga merupakan sosok ibu yang sangat memperdulikan anaknya. Anaknya kan itu seumuran sama kita ya kan? Iya. Itu udah kayak mandiri taat agama gitu kalau boleh bercerita tentang anaknya. Jadi Kan jadi inspiratif ya, merasa, kayak gitu. merasa belum bisa untuk menjadi seorang anaknya gitu. Oke. Menurut saya itu banyak guru yang menginspirasi tentunya dengan cara yang berbeda-beda kak. Nah, ada pelajaran yang kita sukai ya ada. Kalau kita di pelajaran jurusan itu ya kita kalau hari Senin itu ya suka di lab, tapi kan kalau hari Selasa kita itu sampai pelajarannya sampai pagi sampai pulang itu kayak membosankan sekali. Iya, membosankan. Kayak wow gitu. Kalau aku sendiri sih mungkin sejarah sama PPKN karena waktu SD sampai sekarang aku suka dengan sejarah Indonesia gitu loh. Dan juga dengan cara kita mempelajari sejarah kita bisa menerapkan sifat kepahlawanan bangsa. Wah, jadi ada beberapa karakter dari guru berbagai mapel pelajaran ya. Selanjutnya, bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan dalam mapel tertentu? Nah, jadi saya menghadapi dari mapel yang sangat susah gitu, saya tetap mengerjakan dari tugas itu. Ya ada tidak sukanya, kalau tidak muka kan tidak dapat nilai, dan saya tetap mengerjakan itu dengan semampu saya dan senang hati saya. Kalau enggak ya gitulah. Waktu dulu kelas 10 itu saya melakukan dengan cara les kak. Jadi saya les menerusin tes pas kelas 9 di Bidul Sarwa kalau nggak salah. Karena satu kelompok kan itu, tapi karena kelompok saya itu semuanya pada ke SMA, jadi saya dulu yang SMK, saya memberhentikan les di sana. Padahal saya terbantu banget waktu di Bidul Sarwa itu, tapi karena kelompoknya pada SMA semua, jadi saya memutuskan untuk berhenti. Terus setelah berhenti, saya meminta bantuan kepada teman saya kalau saya tidak bisa mengerjakan ini, karena misalnya teman saya itu malahan lebih tahu daripada saya.
harus tetap semangat ya dengan mengerjakan tugas dari guru-guru supaya masa depan kalian bisa tercerahkan. Selanjutnya, adakah pengalaman ekstrakurikuler, proyek sekolah yang paling berkesan di pengalaman kalian? Ya ada sih Kak, mulai dari proyek itu pas P5 di Yogyakarta. Itu menurut aku P5 yang paling seru yang pernah ada ya kan? Iya. Jadi kita itu outbound di Yogyakarta dan setelah itu kita melakukan ke Malioboro. Dari ekstrakurikulernya mungkin aku cuma skate doang sih, soalnya menurut aku bisa masuk ke dalam, mencoba ke dalam klub yang ada di Yogyakarta, yang ada di Wetan itu dengan gratis, dan juga teman-temannya juga asik banget, pelatihnya juga asik. Kalau Kak Chelsea? Nah, aku pengalamanku ya juga sama di yang P5 itu kayak terkesan banget bisa jalan-jalan bersama teman-teman. Nah, kita kan pasti kan jarang sih jalan-jalan, nah ini mau PKL juga. Nah, kalau ekstrakurikulernya saya aja tidak mengikuti ekstrakurikuler. Nah, yang pertama saya pernah ikut itu PBN atau seleksi yang kayak PBB gitu, saya tidak keluar, nah jadinya saya keluar, jadi nggak ada ekstrakurikuler yang saya senang. Kenapa kok tidak kuat PBN? Soalnya saya kan kayak tugas pas hari-hari apa OPT atau apa itu, nah jadinya saya kayak bingung dan tidak bisa konsentrasi dengan itu. Ya, pengalaman kalian ini apa harapan kalian kedepannya untuk sekolahan SMK Negeri 1 Kudus ini? Jadi harapan saya dari SMK ini lebih maju dan itu kayak teknologinya itu dari berbagai jurusan bisa meningkat dan bisa ada perubahan. Nah kayak dari MPLB itu kan dari jurusan saya, dari jurusan kita sendiri kayak kekurangan alat-alat yang kita butuhkan dalam jurusan tersebut. Nah jadi kedepannya saya pengen kayak dari SMK ini tetap maju dan prestasinya tambah banyak gitu lah. Saya sendiri sih mungkin supaya sekolah dapat bisa mengoptimalkan, dapat mendidik orang siswa-siswi menjadi pintar, tapi juga dapat mendidik karakter siswa-siswi tersebut. Karena saya lihat banyak sekali sih siswa-siswi yang sekarangnya nggak patut contoh gitu. Terus juga saya berharap sekolah ini dapat memfasilitasi yang layak dan juga dapat memberikan program project itu loh. Kan kalau ada project itu cuma P5 doang, tetapi saya juga pengen dapat ada acara kegiatan selain P5. Semoga harapan kalian bisa tercapai lebih baik ke depannya. Terima kasih untuk kalian yang telah meluangkan waktu untuk melakukan podcast dengan saya tentang pengalaman kalian belajar di sini. Iya Kak, sama-sama. Apabila kita ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kakak, kita mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please